Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan TVRI Sumatera Selatan. Kali ini bersama saya Dika Saputra di Bincang Lifestyle. Berbicara tentang gaya hidup itu banyak banget. Salah satunya adalah di era teknologi informasi yang berkembang saat ini itu kita bisa memanfaatkan foto menjadi hal yang positif. Dalam artian ketika memberitakan sesuatu hanya dengan kamera handphone pun bisa. Akan tetapi bagaimana dari sisi propernya, kemudian bagaimana pengambilan angle dan juga sudut foto jurnalis, itu yang akan kita bahas di Bincang Lifestyle kali ini. Bersama saya Dika Saputra dan juga narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Bang Petrus Marudut, seorang fotografer, dan juga Mbak Yuli Kartina Esos, seorang jurnalis. Halo, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Seperti prolog yang sudah saya buka tadi, bahwasannya sekarang tuh mudah banget untuk menginformasikan sesuatu, baik itu jalan macet, ya kan, kemudian juga ada sesuatu terjadi di jalan ataupun apapun itu bisa diinformasikan karena sekarang platformnya udah banyak banget, ada sosial media tuh banyak banget, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, dan rata-rata hampir seluruh informasi itu distribusinya melalui tangan netizen, yang biasa kita sebut dengan citizen gitu. Nah, lantas bagaimana sebenarnya kalau propernya itu gimana sebagai seorang fotojurnalis, kemudian juga sebenarnya ketika kita ingin menginformasikan sesuatu harusnya angle-nya seperti apa yang kita angkat. Nah, itu yang nanti kita bahas ya Bang. Oke, kita mulai dulu nih dari pengalaman Bang Petrus sendiri sebagai seorang fotografer ya. Ini bisa diceritakan nih gimana nih awal mula bisa terjun ke dunia fotografer? Awal mula terjun di fotografer sih sebenarnya dari pas kuliah sih awalnya. Dari itu di tahun 2014 itu diterima di kampus Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta jurusan fotografi. Nah, dari sana saya belajar tentang fotografi karena sebelumnya saya buta fotografi, tapi dari kuliah saya mempelajari dari teknik dasar fotografi, bahkan semuanya mulai dari jurnalistik, habis itu dari studio, pemasaran dan lain-lain gitu. Jadi banyaklah mencakup dari semua itu, dan untuk mengerucutnya saya lebih senang di jurnalistik karena saya juga senang di lapangan, lebih senang berbau dengan orang-orang lain gitu, dengan teman-teman, apalagi sesama fotografer gitu di luar sana, jadi bisa menambah channel, bisa menambah teman di luar sana gitu. Oke, berarti sosialnya tinggi lah gitu ya. Jadi turunnya adalah jurnalistik. Kalau kata Mbak Yuli tadi dia nggak suka hitung-hitungan. Nah, nggak suka hitung-hitungan biasanya baliknya ke ilmu sosial dan juga politik gitu. Kemudian juga ada turunannya lagi jurnalistik. Kenapa Mbak akhirnya memilih menjadi seorang jurnalis? Iya, jurnalis. Itu saya memang awalnya mengambil dunia jurnalis karena memang nggak terlalu suka dengan bermain kata-kata. Tapi saya nggak suka bermain dengan hitungan. Tapi saya suka bermain kata-kata. Dan saya juga melihat seorang jurnalis hebat kita, Najwa Shihab. Itu saya wow, hebat banget tuh sebagai seorang jurnalis perempuan. Dianya hebat. Jadi saya tertarik banget untuk bisa menjadi seorang jurnalis hebat seperti Mbak Najwa Shihab. Saya ambil kuliahnya jurnalistik, belajar gimana cara mewawancarai, jadi gitu Mas. Oke, berarti yang menjadi inspiring adalah Najwa Shihab gitu ya. Dan akhirnya turun dan mengambil kuliahnya jurusan jurnalistik gitu. Setelah dilalui sekitar berapa tahun terakhir nih gimana nih? Lulusnya 2019 kan? 2019 kemudian turun ke lapangan menjadi seorang jurnalis. Gimana di lapangan? Akhirnya menemukan ternyata jurnalis semudah atau sesusah itu? Waduh, setelah kan itu beda banget ya saat kita masih belajar di sebuah universitas, kemudian kita terjun ke lapangan di dunia pekerjaan. Dan alhamdulillahnya setelah Yuli lulus di tahun 2019, itu di tahun 2020-nya Yuli keterima di sebuah instansi Pemkab Muba di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba.
Yuli bekerja sebagai seorang jurnalis yang dituntut untuk bisa membuat sebuah rilis berita, pemberitaan tentang Pemkab. Di sana itu ada banyak sekali tantangannya tentunya sebagai pemula. Di sana juga ada seniornya ya, juga ada senior yang begitu hebat. Begitu hebat atau begitu suka marah-marah? Marah-marahnya positif sih, jadinya bisa ngajarin Yuli ya. Jadi kan seniornya hebat-hebat banget di sana. Jadi mulai dari kecepatannya itu harus ngerilisnya itu cepat, benar, dan tentunya nggak melenceng dari 5W plus 1H. Itu sebuah tantangan sih Kak, tantangan banget. Kita cepat banget, kadang kan di kegiatan Pemkab itu sehari di lapangan itu nggak 1, itu kadang 3, 5. Nah di sana kita benar-benar dituntut untuk merilis berita secara cepat, tepat, dan juga tentunya menarik untuk dibaca oleh masyarakat. Oke. Artinya dari beberapa berita yang dirilis gitu, angle-nya juga berbeda ya? Iya. Tentu berbeda. Apa yang menjadi mungkin pembeda antara angle lain dengan angle lainnya, kemudian Yuli juga menulis itu gitu. Ada tantangannya nggak sih di situ? Iya. Jadi kan setiap kita turun ke lapangan itu mengikuti kegiatan Pemkab, khususnya kepala perangkat dan kepala pimpinan daerah. Jadi setiap angle misalnya di satu titik itu memberikan sebuah bantuan kepada masyarakat. Jika itu kita ambil dari sisi Pemkabnya yang hanya memberi bantuan, itu tidak cukup menarik. Makanya kita ambil dari sisi masyarakatnya. Misalnya dari tentang bantuan untuk bedah rumah. Iya benar. Jadi kan kita bantuan bedah rumah. Jadi kita angkat itu. Yang dimana semenarik mungkin, angle-nya itu kita angkat agar masyarakat juga menarik. Kok bisa yang ini dapat bedah rumah? Apa aja? Siapa aja? Berapa banyak gitu. Oke. Artinya memang ketika kita berbicara tentang jurnalis, ada cover both side yang ada di dalamnya gitu. Artinya beritanya tidak berimbang, maksud saya berimbang, tidak memihak antara satu dengan yang lain karena jurnalis tadi gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pengambilan gambar nih Bang, ini kan tentu berbeda antara kita ngambil foto wedding, kemudian juga live event ataupun jurnalis. Nah, ini apa yang menjadi pembedanya ketika kita berbicaranya ranahnya adalah jurnalis? Itu memang sangat berbeda karena pertama foto jurnalis itu kan dituntut untuk foto tuh terutama di jurnalis itu kan harus bercerita gitu kan. Kayak misalkan topik apa yang mau kita angkat nih. Misalkan topik tentang kebanjiran. Jadi misalnya kita dituntut untuk mencari gambar atau suatu momen tentang kebanjiran itu. Jadi di situ kita harus berbanyak mencari sudut-sudut angle yang untuk menarik kita dapatkan, dan juga kita di satu sisi kita juga berinteraksi juga dengan masyarakat untuk menanyakan apa yang terjadi dengan mereka, habis itu apakah sudah dapat bantuan atau yang lain-lain gitu. Bisa juga kayak kita sembari motret juga sembari untuk berinteraksi tuh dengan masyarakat agar kita sebagai fotografer juga mendapat informasi dan juga tidak kaku di lapangan gitu. Biar sama-sama mungkin juga untuk membantu gitu di satu sisinya gitu. Pengambilan gambar ini kan nggak mudah tuh karena by event ya, ataupun kalau kita ngomongnya juga di beberapa event tertentu tuh kayak memang harus sesuai gitu. Harus sesuainya dalam artian ketika memang touch yang kita inginkan atau feeling yang kita inginkan masuk ke dalam sebuah frame itu kan misalkan kayak menyentuh, kayak bedah rumah lah misalkan. Itu kan kita harus mengambil sisi-sisi yang kayaknya agak sentimen, dan itu dari feeling kita. Menurut Abang gimana tantangannya untuk mengambil itu? Ya tantangannya itu kita harus benar-benar mengambil resiko itu untuk mengambilnya kan, karena balik lagi dari kita mau mengambil satu sisi dari secara hati nurani kita, atau memang tuntutan dari suatu foto itu kan, yang untuk mau kita ambil gitu, karena ya itu resiko kalau di lapangan sih. Jadi balik lagi ke diri masing-masing, mau kita hajar atau enggak gitu. Artinya feelingnya ya, balik lagi feelingnya sih, feeling dari hati nurani gitu. Gitu. Setelah dijalanin Yul menjadi seorang jurnalis, kemudian juga turun ke lapangan dengan berbagai macam ritme yang ada di lapangan, kemudian juga hal yang terjadi di lapangan gitu.
apa ya yang kamu dapatkan, insight yang kamu dapatkan setelah menjadi seorang jurnalis dan juga turun ke lapangan? Insight yang saya dapatkan itu setelah turun langsung menjadi seorang jurnalis, itu ada banyak sekali. Saya benar-benar menjadi manusia yang selalu bersyukur dari setiap kegiatan, dari setiap peristiwa. Itu benar-benar kadang ada yang menyentuh hati, ada yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran yang benar-benar menjadi terkenang. Jadi pernah pada suatu momen itu saya mengikuti kegiatan rapat koordinasi perencanaan tentang bencana di Jakarta. Jadi waktu itu yang menghadiri langsung orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Itu jiwa-jiwa jurnalis kita itu meronta-ronta kan, gimana sih kita bisa mewawancarai seorang yang sangat-sangat terkenal di Indonesia. Bisa nggak ya Yuli wawancara? Bisa nggak ya Yuli dapat momen untuk bisa ketemu sama Pak Jokowi? Di sana bukan main tantangannya, Kak. Kenapa tuh? Aduh, pas pampresnya itu tinggi-tinggi banget tuh. Yuli gimana? Yuli segimana tuh? Yuli bener-bener satu pinggangnya dia. Jadi gimana caranya? Izin, Pak, saya izin dari Kominfo mau wawancara Pak Jokowi. Nggak ditoleh itu pertama kali. Kata siapa? Terus kejar. Yang kedua, izin Pak, ini saya dari Palembang. Cuma ditoleh aja sama Pak Jokowi. Kayaknya Yuli udah ada notis karena udah ditoleh. Yang ketiga harus dapat. Pak, izin Pak, saya Yuli dari Muba, Provinsi Sumatera Selatan. Ya udah sini. Tadinya mau wawancara, tapi nggak kasih kesempatan sama pas pampresnya karena memang ketat banget kan, karena udah di acara di dalam. Jadi katanya foto aja ya, saya nggak sempat wawancara. Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya foto nggak apa-apa. Ini bukti saya, ntar saya kasih tahu deh ke orang tua saya. Yuli udah bisa tuh foto sama orang nomor 1 di Indonesia. Jadi bukan main Kak, itu kayak, aduh terkenang banget itu. Senang banget menjadi seorang jurnalis yang bisa ketemu dari masyarakat bawah hingga masyarakat menengah dan tinggi itu. Senang banget Kak. Artinya insight-nya dapatnya kayak gitu. Insight-nya dapat banget. Yang luar biasa begitu gitu ya. Nah, kalau dari sisi fotografer sendiri, ini kan banyak banget ya sekarang tuh kita ngomongin bahwasannya eranya teknologi informasi itu kan memudahkan kita untuk memberikan informasi. Dalam artian tertentu nih, ketika kita menjadi seorang citizen, itu nggak perlu kamera seproper dan semahal-mahal ini nih. Kita perlu hanya butuh satu kamera handphone yang biasa aja gitu. Nah, kalau dari sisi Abang sendiri sebagai seorang fotografer, sebenarnya seharusnya kita memberikan foto yang bagaimana ketika ingin mengabarkan informasi di lapangan gitu. Pertama, kalau untuk itu kita kayak mengambil foto tuh ya untuk apa dulu salah satunya. Dan juga kita juga mau menceritakan apa sih di dalam foto itu, mau kita angkat apa gitu. Jadi jangan kita ngambil sebuah foto tuh yang semena-mena. Jadi kita harus izin dulu sama masyarakat. Kita tujuannya mau foto apa, untuk apa. Ada kode etiknya ya di dalam dunia fotografi? Ada kode etiknya. Karena kita sebagai fotojurnalis tuh ada dilindungi dalam kode etik. Karena kita juga nggak bisa sembarangan foto. Karena bisa saja suatu narasumber kayak misalkan tolong ya gambar saya di blur gitu atau gimana, karena takutnya ada unsur informasi yang harus saya jaga gitu. Salah satunya. Tapi kalau misalkan ada masyarakat yang mungkin yang tidak ada yang misalkan permintaan yang khusus atau saya boleh izin foto nggak? Oh boleh kata masyarakat. Jadi bisa saya leluasa bisa ngambil banyak momen gitu di dalam suatu tempat gitu atau berbagai lokasi gitu di situ. Sekarang tuh kan banyak banget juga ya di dunia Instagram, Twitter atau apapun lah platform sosial media. Ketika ingin memberikan informasi itu kayaknya gambarnya terlalu vulgar. Dalam artian misalkan maaf ya, ada terjadi laka lantas. Itu kadang-kadang kan kita juga ada kode etik ya yang perlu diperhatikan di situ. Itu gimana? Itu misalkan banyak banget itu. Salah satunya kita sebagai fotografer dilarang menampilkan, kalau misalkan di laka lantas ya, itu dilarang banget menampilkan seperti darah atau korban secara langsung, karena itu sangat balik lagi kita menjaga perasaan keluarga korban, karena
tidak mungkin kita menampilkan sebuah gambar yang sangat ekstrim banget gitu, karena di satu sisi kan itu kan rasa kemanusiaan kita kan harus kita jaga, karena nggak boleh kita mengeksplor itu terlalu ekstrim atau bagaimana. Jadi kita harus sebagai fotografer jurnalis, kita harus mencari angle foto dalam suatu kejadian atau apapun untuk bisa menggambarkan momen itu. Entah dari line-nya, line misalkan ada garis polisi atau dijaga sama polisinya, atau motornya boleh juga, asalkan jangan terlihat dari korban langsung, atau ya istilahnya maaf kata kayak darah yang ini yang itu benar-benar sangat dilarang di jurnalistik itu. Itu sih. Oke, itu juga menjadi hal yang penting juga. Ada telepon yang masuk Mas di 0711 311 454. Baik. Halo. Dengan siapa di mana? Ya, halo. 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 Ya, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa Pak? Namanya Pak? Saya Anto, Mas. Pak Anto. Oke, di seputaran mana Pak Anto nih? Mubah kah atau Pelaju kah? Saya di Palembang. Oke, Palembang. Lagi pulang kampung. Oke, siap Pak Anto. Silakan Pak Anto dengan pertanyaannya Pak. Bung Petrus, ini terkenal spesialis fotografer olahraga. Mungkin minta sarannya aja. Suka duka memfotret Proliga atau sepak bola wanita, apakah itu memang spesialisasinya atau bukan gitu. Terus untuk Mbak yang perempuan, Mbak Yuli, yang perempuan ini Mbak Yuli namanya Pak. Oh iya, saya ini masih junior soalnya. Oh gitu ya, siap. Iya, mungkin bertanya soal tulisan indep di Kominfo itu seperti apa ya? Karena kan kita tahu Kominfo plat merah. Apakah ada semacam kebebasan juga untuk dalam tanda kutip untuk mengkritik pemerintah, atau semuanya asal bapak senang seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Anto dengan pertanyaannya. Kita akan bahas dan jawab pertanyaan Pak Anto. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui jawaban dari Bang Petrus dan juga Mbak Yuli. Tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik,
Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih dengan pembahasan kita tentang foto jurnalis. Baik, Bang Petrus, tadi sudah ada telepon yang sudah masuk di 0711311454 untuk pemirsa juga yang masih ingin bergabung bersama kami persilahkan tentunya di line telepon kami di 0711311454. Baik, pertanyaannya tadi adalah pertama untuk Yuli ya. Untuk Yuli tadi adalah boleh nggak ketika menjadi jurnalis di Kominfo itu kita in-depth reporting, dalam artian berita yang investigasi lebih mendalam gitu. Karena kita tahu bahwasannya Kominfo kan kata Bang Anto tadi plat merah tuh. Gimana kalau versi Yuli? Oke, jadi kita ngerilis di Pemkap itu, khususnya itu kita pemberitaan untuk kegiatan Pemkap. Jika ada beberapa momen itu yang kita harus in-depth, lebih dalam untuk mencari atau memberitakan sebuah peristiwa, itu udah beda lagi. Itu masuk ke investigasi, itu udah beda, itu bukan ranah kita lagi. Jadi kita benar-benar memberitakan kegiatan Pemkap dari masyarakat untuk masyarakat. Gitu, Mas. Artinya cuma rilis berita ya? Iya, rilis berita. Jadi kalau investigasi belum ya? Itu udah beda ranah dong. Beda, iya. Tidak di Kominfo gitu ya? Iya benar, itu tidak di Kominfo. Nah kalau Bang Petrus gimana dengan pertanyaan tadi? Yang tadi soal foto di sepak bola wanita sama di Proliga atau yang lain. Live event olahraga, sport gitu. Sport lah ya. Makasih sebelumnya untuk tadi yang kasih pertanyaan. Kanto itu teman saya, itu gitu. Dulu sama-sama di Tribun Sumsel, sama juga di Sriwijaya FC, sama di Muba Bubble. Oke. Jujur memang untuk sekarang ini terutama di sport memang itu salah satu kayak spesialis saya juga. Saya memang juga suka di olahraga, basic latar belakang keluarga saya juga olahraga, jadi memang terutama kayak tadi Kanto bilang, saya memang suka di foto olahraga, terutama di sepak bola, Proliga juga kayak volley, tapi itu saya suka. Iya, hasil foto-fotonya beberapa ya? Hasil beberapa itu kemarin saya baru dapat tawaran dari Singapura. Singapura apa nih? Ini Football dari Club? Federasi Singapura langsung. Itu udah ketiga kalinya. Untuk live event foto mereka di Indonesia. Ini saya dapat tawaran untuk international friendly match di Stadion Madia GBK kemarin. Oh GBK, bukan yang di Bali? Bukan, itu yang kemarin yang di Bali itu kan yang AFC. Ini yang international friendly match gitu. Oke. Jadi kayak pertandingan kemarin berhadapan dengan Indonesia ya? Iya. Yang walaupun memang skornya kita nggak usah bilang lah ya. Iya, betul. Tapi memang saya saya suka juga di situ karena memang di satu sisi saya juga pencinta sepak bola juga. Cinta timnas berarti? Ya, timnas juga. Timnas wanita juga? Salah satunya karena Claudia ya. Banyak juga ya. Karena Claudia keren-keren banget tuh golnya kemarin kan. Oh itu oke lah. Banyak juga teman-teman terutama di timnas putri juga kayak Salika, habis itu kayak Safira, Zara juga, Fani juga, kiper yang lagi top sekarang ini Fani, dan masih banyak lagi juga. Dan di satu sisi juga saya juga kayak memang benar-benar salah satunya
ada kayak panggilan hati gitu di sepak bola wanita gini. Sepak bola wanita. Sedikit berbeda dari yang cowok. Oh, ya? Karena apa? Kenapa tuh berbeda? Ya karena ada timnas ya, tapi nggak ada liganya. Nah itu sebenarnya ya. Bisa ada timnas cuma nggak ada liga gitu. Makanya di situ saya sebagai fotografer, terutama di sport, saya pengen di dalam hati saya mau pengen untuk membantu nih sepak bola wanita nih di salah satunya di fotografi ini. Agar setidaknya jangan hanya timnas cowok aja sih yang banyak dikenal orang, tapi putri juga. Dan putri juga jangan hanya karena dari face atau apa, tapi dari skill, dari ininya juga apa, dari prestasinya juga sih. Yang ingin saya gambar, yang ingin saya tangkap untuk saya sebarkan di masyarakat gitu. Oke. Berarti untuk live event kayak AFC, Pro Liga juga itu. Ya, Pro Liga juga kemarin juga. Sering gitu juga. Pernah juga di kayak kemarin Pro Liga. Waktu juga terlibat juga liputan. Itu secara pribadi juga. Banyak di satu sisi memang setiap olahraga itu beda-beda. Apanya tuh beda-beda? Ini momennya. Karena kan kalau bola kan enak nih, jadi posisinya sama kayak ini. Volley juga bisa juga sama, tapi tergantung banyak angle yang sangat menarik gitu. Dari dia untuk menangkap bola gitu, dari smash mau apapun gitu kan. Jadi banyak momen yang menarik juga. Kalau di sepak bola kan dari mereka passing, dari ekspresi atau apapun gitu. Banyak ya di situ ya. Semuanya. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Kebanggaan salah satunya itu. Proud gitu ketika bisa mendapatkan hasil foto yang oke gitu, enak gitu ngelihatnya ya. Enak banget itu. Karena terkadang kayak misalkan timnas main nih ya. Timnas main, apalagi mendengar suara kayak lagu kebangsaan Indonesia itu merinding. Bahkan menangis juga pernah. Karena ini timnas loh. Apalagi kayak kemarin contoh saya ditugasin sebagai fotografer Singapura melawan negara saya sendiri nih. Itu antara profesionalisme atau cinta tanah air. Tapi secara pribadi saya tetap mengutamakan profesionalisme, tapi cinta tanah air itu pasti beda sendiri. Ya, ada tempat khusus. Ada tempat khusus gitu untuk bagaimana untuk meluapkannya. Oke. Kita nanti akan bahas juga secara teknis bagaimana pengambilan live sport gitu, karena ini kan berbeda dengan ketika kita ngomong let's say kayak wedding atau apa gitu, itu kan beda tuh kan. Nah itu nanti itu kira-kira gimana pengambilannya. Tapi sebelumnya nanti dulu saya nanya ke Yuli dulu. Kasian Yuli dicuekin doang. Nah, kayaknya saya ikut terbawa suasana fotografer tuh ya. Ini kan kita tahu bahwasannya untuk menciptakan sebuah informasi tidak terlepas dari sebuah kalimat sakti 5W plus 1H. Resep yang kayaknya semua orang tuh memang basicnya itu harus menggunakan itu untuk memformulasikan sebuah berita yang oke gitu. Untuk mungkin saran Yuli sendiri sih untuk para netizen. Ketika kita berbicaranya adalah citizen, sekarang ini kan banyak banget mobile journalism. Artinya orang sudah bisa menggunakan handphone, mengambil sebuah foto, kemudian dia ngetik kayak sembarangan, serampangan gitu kan. Artinya beritanya kadang ada yang simpang siur, yang ini masih belum betul tapi sudah dinaikkan. Nah, menurut Yuli sendiri tuh harusnya gimana sih kita sebagai seorang citizen untuk mengetik sebuah berita gitu? Jadi itu kita memang udah masuk ke zaman eranya digital ya, dimana semuanya itu gara-gara medsos, Twitter, Instagram, Facebook, itu kita menjadi mudah banget menggenggam, menjangkau dunia itu, mendapatkan semua informasi dari platform-platform tersebut. Jadi itu juga menjadi sebuah tantangan menjadi jurnalis. Itu ada banyak banget saingan-saingan dari citizen yang memberikan informasi, yang hanya mengupload, menfoto, terus kemudian mereka share, itu belum tahu kebenarannya, itu belum tahu verifikasi informasinya, benar nggak, relate nggak sama yang benar-benar terjadi. Jadi bagaimana cara Yuli menanggapi itu semua? Jadi kita benar-benar di sanalah bedanya jurnalis.
Oke. Itu nggak mudah loh kalau memang cuman sebatas 5W plus 1H. Itu harus ada tanggung jawabnya. Foto jurnalis, kadang foto. Oke, ada telepon yang masuk ya. Oke. Sabar ya Yuli ya, kita Oke, angkat terlebih dahulu. Baik, halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Nika di Palembang. Nika Ardila bukan ini? Bukan. Oke, Nika, silakan Nika dengan pertanyaannya. Ini aku mau nanya. Jadi kan di fotografi jurnalistik itu kan pasti ada etika yang harus kita ikutin ya. Oke. Nah, saya tuh sebagai mahasiswa yang baru belajar fotografi jurnalistik itu kadang ngerasa nggak enak gitu kalau kita harus motret orang yang lagi kena bencana atau musibah. Nah, kira-kira gimana sih kita cara ngatasin perasaan itu tuh? Gimana cara kita membatasi diri supaya kita tuh nggak melanggar etika yang ada? Oke. Bagaimana cara mengatasi apa tadi perasaan nervousnya gitu ya? Oh, ini kan sudah terputus nampaknya. Oke, ini lebih ke Bang Petrus. Bagaimana ketika kita kayak yang kita bahas tadi, Bang? Iya. Ya kan? Sebenarnya sudah kita bahas tadi bahwasannya ketika misalkan ada laka lantas di situ, kita punya kode etik di dalamnya untuk mengambilnya. Bagaimana untuk mengatasi? Oh, kayaknya darah banyak banget. Mungkin ada perasaan kayak takut, khawatir, dan rasa cemas berlebih gitu. Benar. Bagaimana? Ya itu sebenarnya apa ya? Balik lagi ke diri kita sih sebenarnya. Mau bagaimana untuk menampilkan atau mengambil gambar itu kan, karena balik lagi dari tuntutan. Karena kalau memang misalkan kalau kita kayak mahasiswa atau kita kerja atau salah satunya saya kayak misalkan kerja di di salah satu media, ya saya harus dituntut untuk dapat gambar itu. Mau kayak gimana pun. Cuman memang kita harus mencari celah atau mencari cara agar jangan yaitu untuk tidak melanggar kode etik salah satunya kan. Tapi kita harus menambah momen atau bagaimana untuk menutupi itunya agar jangan sampai kita kena kode etik atau bagaimanapun. Iya. Artinya memang ada beberapa kode etik yang perlu diperhatikan, tapi juga jangan sampai momen itu tidak tergambarkan. Nah, gitu ya. itu balik lagi ke diri masing-masing sih, karena memang kita harus tuntutan itu, tuntutan. Kalau memang kayak kita kerja di suatu berita, ya itu kita harus tuntut bagaimanapun. Itu memang resikonya sebagai fotografer jurnalistik sih. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Nike tadi ya, bahwasannya menjadi seorang fotojurnalis artinya tantangannya apapun keadaan yang ada di depan memang harus tergambarkan dengan baik dan melalui kode etik tentu ya. Oke. Yul, tadi kan sempat terputus. Artinya ketika Yuli berbicara tadi, saya ulangi lagi bahwasanya tadi ada tidak hanya cuma sekedar 5W plus 1H, tetapi setelah 5W plus 1H itu artinya verified dari berita itu harus dipertanggungjawabkan. Iya benar. Jadi benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Disitulah kita berperan sebagai jurnalistik. Jadi setiap tulisan kita itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Karena ada banyak netizen yang tanpa menverifikasi informasi tersebut tapi langsung men-share, tapi langsung membagikan. Kadang ada para netizen itu yang ikut terbawa suasana, misalnya beritanya yang terlalu provokatif, itu kayak emosionalnya tuh dapat banget. Nah di sana itu kita benar-benar harus mempertanggungjawabkan setiap tulisan, setiap kejadian itu valid nggak, benar nggak, benar-benar harus sedetail itu karena kita memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat ikut merasakan peristiwa tersebut, ikut terbawa dengan informasi yang benar. Jadi itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Oke, kalau kita melihat sekarang kan zamannya media sosial ini kan, banyak banget informasi yang belum terverified, tapi sudah disebarluaskan gitu kan, kayak misalkan hanya dengan kalimat min gitu kan, ini min gitu kan, tapi kita belum tahu kebenarannya, artinya cover both side-nya pun belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi banyak banget sekarang gitu kan. Kalau dulu kan terverified
yang bisa merumuskan atau bisa merilis berita itu hanya kantor-kantor berita aja, ataupun stasiun televisi yang memang udah verified gitu ya. Nah, ini bagaimana tantangan ke depan yang kita hadapi ini di era teknologi informasi. Tapi nanti dulu jawabnya ya, mungkin pemirsa dari rumah juga ingin mengetahui jawabannya, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami persilahkan tentunya di 0711 311 454, masih dengan tema kami hari ini, foto jurnalis. Baik, tantangan ke depan yang akan kita hadapi itu adalah simpang siurnya informasi yang banyak banget di sosial media. Instagram, Twitter, Facebook, kemudian Twitter nggak ada lagi, Twitternya X kan, X Space ya kan, punyanya Elon Musk kalau nggak salah ya. Kemudian juga TikTok. Nah, ini informasinya banyak banget. Dan mereka hanya berdasarkan foto, tetapi kadang-kadang tidak dicantumkan wawancaranya, tidak dicantumkan narasumbernya siapa, tapi hanya sebuah ketikan saja. Artinya tantangan yang dihadapi era jurnalis ini semakin luas sekali. Tanggapannya Yuli, bagaimana soal ini? Iya, jadi ini era jurnalis di era digital ini, wow, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali untuk kita menanggapi dari setiap berita-berita yang yang sangat banyak banget tersebar di segala medsos, di segala platform. Untuk itu menjadi jurnalis itu menjadi tantangan kita untuk mengkonfirmasi. Kadang kan ada beberapa informasi itu yang kita harus konfirmasi. Apakah benar? Apakah ini real? Apakah itu benar-benar jauh dari hoax? Nah, untuk menjadi seorang netizen itu kita harus lebih kritis loh, bukan cuma seorang jurnalis, menjadi seorang netizen pembaca. Netizen juga harus kritis ya? Harus kritis banget, harus kritis. Bener nggak sih berita-berita yang gue baca nih? Bener nggak sih ini informasinya?
Nah, setelah kritis itu kita harus lebih selektif. Selektif untuk menyebarluaskan ke para keluarga, ke para terutama grup-grup WhatsApp mama nah, ya itu biasanya mama ya. itu gimana Ya kan? tuh? Wah, ini Itu diteruskan mendapatkan ini gitu ya kan. Terus- benar-benar harus selektif banget tuh. Jadi kan verifikasi, selektif, kemudian dari berita-berita hoax tersebut itu benar-benar harus hati-hati banget. Terus dari sumber terpercaya nggak nih beritanya? Kalau memang dia nggak mencantumkan dari media mana, dari platform mana, udahlah nggak usah di-share-share, lewatin aja, dikasih like aja nggak usah kalau gitu, karena kan itu menjadi tanggung jawab. Jempol ini tanggung jawabnya besar banget, besar banget. Jadi itu lebih jadi selektif gitu ya. selektif, verifikasi informasinya harus lebih jelas, hindarin hoax. Tapi sekarang tuh orang-orang lebih suka loh sama berita-berita yang tidak ada kantor beritanya. Itu Karena menurut mereka kadang-kadang lebih independen gitu. Itu yang Tapi ada juga yang hoax juga, yang maksudnya framing yang adu domba antara satu dengan yang lain tuh banyak juga di situ gitu. Tapi untuk kita ya harus lebih selektif tadi ya, Yulia. Masuk ke lebih sensasional tuh informasinya, kadang-kadang banyak banget emang terkadang yang seperti itu gitu kan. Nah, kalau dari sisi fotografer, sekarang itu ada sebuah apa namanya? Artificial Intelligence atau AI. Nah, ini banyak sekali kan. Ketika kita ingin menggambarkan, misalkan nih, saya ingin membuat muka orang ini, nama ini dengan hal ini nih, digambarkan di belakang apa gitu. Itu tinggal kita ketik dan kadang-kadang fotonya sudah bisa keluar gitu. Dengan orang yang mirip, bahkan suaranya pun bisa ditiru. Bagaimana tantangannya dengan ini, Mas? Sebenarnya ya itu memang tantangan kita sebagai fotojurnalis. Sebenarnya roh fotojurnalis ini adalah menangkap suatu momen yang benar-benar nyata yang nggak bisa direkayasa gitu. Jadi benar-benar real tanpa ada settingan atau editing atau bagaimanapun. Jadi benar-benar ya suatu kejadian atau momen yang benar-benar terjadi. Nggak ada yang benar-benar settingan, bohongan atau apapun itu. Walaupun adanya AI memang itu makanya tantangan buat kita gitu. Adanya ini gitu sih. Iya. Jadi tantangan masing-masing memiliki tantangan di masanya masing-masing gitu ya. Kita akan masuk ke sesi udah kayak Koda kan gue. Jadi sesi teknis pengambilan gambar. Nah, kita Mas mungkin bisa dikasih praktek dulu ke pemirsa di rumah ketika kita untuk live event sport gitu. Pengambilan gambar untuk olahraga bagaimana tuh? Harus pakai lensa yang gimana? Di sini ini banyak peralatan. Iya banyak banget ini. Berapaan nih sekarang nih? Lumayan lah. 310 nggak nih? Biasanya kalau untuk live moto kayak di jurnalis atau di sport atau dimanapun banyak kegunaannya. Biasanya ini saya bawa lensa wide. Sama dua lensa tele. Ini kegunaannya kalau untuk lensa wide biasanya untuk mengambil momen misalkan kayak foto musik atau apapun itu mengambil kayak misalkan foto di olahraga ya salah satunya bisa foto tim atau bisa selebrasi misalkan dengan jarak yang dekat untuk bisa kita dapat gambarnya. Nah, mungkin dikerucutin dulu. Kalau wide ini berarti pengambilan tangkapan gambarnya lebih luas kah atau lebih sempit? Dia lebih luas. Range-nya lebih luas karena ini saya pakai range lensanya 10-20. Itu tergantung dari kita. Misalkan ini sangat luas gitu. Jadi bisa kita dapat angle-nya yang lebih luas gitu. Artinya ketika objeknya semakin mendekat dia aman-aman saja nih pakai aman-aman saja. Apalagi kalau misalkan kayak selebrasi, misalkan bola kan, misalkan pemain selebrasi di depan kita nih. Nah, kegunaannya lensa wide ini kita bisa ngambil dari dekat gitu. Walaupun jaraknya dekat banget gitu. Dan ada dua, ini saya bawa lensa tele. Ini 70-200. 70-200-nya apanya ini ukurannya 70-200 mm sama 150-600. Ini yang biasa saya gunakan untuk di olahraga salah satunya. Iya sih, rata-rata fotografer olahraga segede-gede gambar ini nih. Ini kegunaannya ini sama. Ini untuk jarak jauh salah satunya.
Ini yang untuk mungkin yang jarak yang sedang, dan ini untuk jarak yang lumayan jauh. Karena itu tergantung dari kebutuhan Ini berapa masing-masing meter sih. Mas, kurang lebih kalau yang ini? Kalau ini Bisa untuk kita ambil orang, misalkan objeknya ada di paling jauh berapa meter kira-kira? kalau yang 150-600 ini kalau untuk di lapangan dari ujung ke ujung bisa. Ujung ke ujung, berarti dari gawang sini ke gawang sana bisa? Bisa hampir jauh dapat ya. ini. Bisa. Dan juga kalau untuk foto jurnalistik, misalkan kayak kita ditugaskan kayak meliput Pak Jokowi nih atau presiden, kan itu kan nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh dekat dan jaraknya jauh. Makanya kegunaannya bisa ini sama ini, tergantung dari jaraknya, gitu sih. Jadi gambarnya tetap aman ya, nggak ngeblur gitu ya? Nggak aman. Aman ya. Tinggal itu balik lagi dari settingan kita masing-masing. Oke. Artinya ketika memang dibutuhkan di situ jarak jauh, pakai yang ini. Ya, untuk ini sama ini. Makanya saya selalu setiap kegiatan maksimal atau minimal dua kamera. Jadi biasa pakai satu kameranya ada pakai lensa wide, sama satu lagi pakai tele. Jadi takutnya kalau ada momen yang di depan ini Mas, ini pakai tele atau wide atau apa nih? Kalau yang itu saya pakai kalau yang ini saya pakai lensa wide karena kan saya mau mengambil gambar ada kayak jalan rusak gitu ya. Jalan rusak, itu becek gitu. Bukan kayak lagi Mas, memang jalan rusak. Ya, memang jalan rusak gitu kan. Terus? Habis itu kayak ini saya pakai lensa, sebenarnya ini lensa fisheye. Oh, fisheye. Yang tadi yang rame-rame, itu saya pakai fisheye itu berarti mata ikan. Ya, ibaratnya mata ikan yang bisa agak ada juga ya. di kamera pakai namanya lensa fisheye juga. Nah, ini saya pakai, ini masih lensa wide ini, karena kan mau mengambil momen gitu. Lebih dekat gitu ya. Momen lebih dekat biar nggak terlalu ini kan. Ada beberapa foto-foto saya ini. Oke. Berarti pengambilannya sesuai dengan peruntukannya ya. Peruntukannya juga. Kalau memang pengen mengambil celebrate yang orang mendekat ke kamera pakai wide. Kalau memang kita pengen kayak mata-matain orang, bisa pakai ini bisa gitu, juga. lensa tele kayaknya, karena jaraknya bisa sampai 2 meteran Mas ya? Bisa ya. Bisa lebih. Lebih gitu ya. Berarti kalau seumpamanya pengen investigasi pakai ini nih, ya nggak Yul? Iya kan, bener. Wah, ini investigasi kita kita ngikutin kameramen nih kemana nih dia pulang habis ini gitu kan? Ya bisa itu. Oke. Nah, kemudian dari sisi pembuatan berita, nah, ini Yul, gimana Yul? Kalau seumpamanya nih, misalkan kita punya sebuah berita, misalkan Mas Petrus menerima bantuan hibah dana kamera gitu, hibah kamera. Nah, apa yang harus Yuli lakukan untuk membuat sebuah informasi itu agar tersebar ke masyarakat? Pertama apa dulu nih? Kita harus ngapain? Pertama kita mau ambil ke arah mana nih? Ambil yang agak dramatis dikit atau yang benar-benar real? Kalau yang agak dramatis dikit kan agak dramatis. Kalau agak dramatis gimana tuh? Dengan raut muka yang begitu sumringah, Petrus mendapatkan hibah kamera dari PJ Bupati Muba. Jadi kan agak ada gimana gitu. Ada senyum ya. Senyum sumringahnya jadi itu kita gambarkan muka Mas Petrus ke dalam sebuah tulisan. Iya, gitu. jadi netizen, wah sumringahnya segimana sih? Coba kita lihat beritanya, senyumnya segitu nggak? Itu kan jadi masuk. Terus selanjutnya apa lagi nih? Kalau kita mau yang secara normatif aja, PJ Bupati Muba memberikan sebuah bantuan untuk kameramen ternama di Muba, yaitu Petrus. Hibahnya apa aja kita tulisin gitu. Kemudian selanjutnya itu perlu nggak kita konfirmasi gitu ke Mas Petrus atau ke PJ-nya gitu? Iya perlu dong. Itu bisa kita masukin wawancara. Gimana tanggapan Petrusnya karena mendapatkan hibah, terus gimana tanggapan Pak Bupatinya juga. Karena ini diperuntukannya untuk apa? Pastinya untuk kontribusi ke Pemkab Mubanya gitu. Nah, jadi itu kan mengaitkan antara satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya, membuat sebuah kalimat itu kan kayaknya PR ya, nggak gampang ya. Kayaknya nggak semua orang bisa gitu. Itu gimana triknya? Triknya tadi kita sedikit bermain imajinasi, tapi tidak menghayal untuk yang di luar dari ranah. Jadi kita memang menjadi jurnalis ini harus ada tingkat hayalan. Penting banget tuh tingkat hayalannya. Jadi kayaknya pas di satu momen di sebuah acara
kita itu harus sudah mikir, ini kita angle-nya bagusnya ambil arah mana sih? Ini bapaknya maunya ke arah yang mana? Kadang bisa dari satu acara itu 2 angle kayak tadi kan? Yang ke dramatis apa yang benar-benar normatif. Iya, di real. Jadi itu tantangan banget untuk menggabungkan dari beberapa kalimat, dari beberapa peristiwa, itu kita rangkum, kemudian kita buat berita semenarik mungkin juga. Karena kalau nggak menarik nggak dilirik dong. Iya, jadi itu tantangan banget. Jadi perbanyak baca kosakata, juga tingkatkan hayalan. Berarti ada imajinasi yang dimainkan. Ada imajinasinya, kita mainkan. Jadi kalau seumpamanya kita sudah wawancara nih, misalkan saya udah wawancara Mas Petrus gitu kan, tentang 5W+1H apa, kemudian juga bagaimana, terus apa lagi? Di mana, siapa, bagaimana. Saya mendapatkan sebuah informasi itu, berarti dirangkum menjadi sebuah kalimat gitu, yang itu akan menjadi sebuah informasi gitu ya. Oke, ternyata rumit juga ya, menjadi seorang jurnalis itu gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih permintaan khusus, misalkan gambaran muka saya jangan sumringah dong gitu, misalkan, atau digambarin lebih tegas dong, atau gimana misalkan dari narasumber? Ya, itu juga tergantung momen. Kalau memang lagi bahagia, nggak apa-apa dong, kan lagi kayak nerima hibah kamera. Siapa sih yang nggak bahagia? Jadi kan nggak apa-apa. Jadi memang tergantung momennya. Kalau memang lagi serius kayak rapat paripurna, itu nggak boleh yang ada yang senyum-senyum gimana. Jadi memang kita menyesuaikan jurnalis isi berita itu memang kepada fotonya. Makanya itu selalu berkaitan foto dan jurnalis. Jadi kita nyatu, Mas. Artinya harus ngeblend ya antara jurnalis dan juga fotografer. Harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Berarti si reporter, aku pengen muka dia lebih ini dong, lebih tegas gitu. Ordernya ke Mas Petrus. Nanti mukanya harus lebih sumringah ya. Saya pengen mintanya dia tertawa lebar, terlihat giginya gitu ya. Bisa gitu ya. Artinya Mas Petrus mengabulkan permintaan dari mengabulkan karena untuk mengklopkan berita dengan isi fotonya gitu. Oke. Jadi memang harus sesuai dengan harus ngeblend lah antara reporter dan juga fotografernya. Kemudian kita juga tahu bahwasannya sekarang itu banyak sekali tempat untuk membuat sebuah tulisan, ya kan Yul ya. Tulisan yang menarik itu kalau versi Yuli sendiri tuh gimana sih tulisan yang menarik agar masyarakat atau pemirsa tuh mau visit ke page kita atau web kita agar dia baca itu? Ya, itu juga kan kita ngerilis itu ada bagiannya judul, subjudul, lead-nya, kemudian baru masuk ke isi sampai ke penjelasan yang di bawahnya. Nah itu judul itu benar-benar harus kita pikirkan karena kadang netizen kan nggak mau membaca terlalu dalam kalau dari judulnya itu tidak menarik. Iya, jadi judulnya itu benar-benar harus banget menarik. Boleh terlihat sedikit membanggakan tapi tidak keluar konteks dan tidak terlalu alay. Yang penting terlalu alay itu gimana tuh? Alay. Aduh banyak banget. Jadi misalkan contoh terlalu alay itu gimana nih? Ada nggak contohnya misalkan? Ada sih, tapi ya boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Kita kan contoh, ternyata seperti ini agak kurang ya, gitu ya. Maksudnya agak terlalu alay nih, gitu. Terlalu alay kayak terlalu gimana gitu ya. Pokoknya terlalu berlebihan, kayak terlalu berlebihan banget, kayak udah judulnya udah heboh, udah hedon tuh, pas baca bawahnya ternyata biasa aja rilisnya. Jadi itu kan jadi kayak tanggung jawab juga. Kasian tuh para netizen udah masuk ternyata kena prank. Jadi cuma kan kadang banyak banget namanya clickbait ya sekarang itu kan. Jadi judulnya apa, isinya kemana gitu. Kan. Itu nggak baik ya? Itu nggak baik dong. Kasian yang para netizen yang udah mau banget bacanya, ternyata pas di bawah kena prank. Jadi kita harus sinkron juga antara judul yang kita ambil semenarik mungkin kayak judul-judul dari rilis yang pernah Yuli ambil gitu kan. Jadi di MUBA itu pernah bantuan-bantuan itu banyak sekali, pernah melakukan sebuah launching, belum lagi illegal drillingnya itu sekali. Iya, tinggi banget itu, dan itu sekarang masih terus kasus-kasus itu masih terus banyak banget. Cuan lagi itu ya, illegal drilling itu cuan banget. Karena kalau ini bisa lah buat sumur lah kita di sana. Itu kayaknya positif semua itu, negatifnya itu banyak banget, merusak lingkungan. Iya. Memakan korban pernah ngangkat itu. Pernah. Jadi itu kan bisa kita ambil dari dua sisi. Di sana itu kan
kayak si Mas Dika bilang ada banyak cuan. Yeah. Tapi kalau kita memikirkan cuannya aja, itu nggak memikirkan lingkungan, itu merusak. Jadi kita bisa ambil angle beritanya juga mementingkan lingkungan. Jadi kan dampak lingkungan itu penting. Penting banget. Jadi itu kan jadi masyarakat juga menarik. Ternyata nggak hanya cuan, kita harus memikirkan dampak lingkungan, dampak orang sekitar untuk beberapa tahun ke depan itu ngaruh banget. Jadi gitu. Oke, artinya memang ketika mengangkat sebuah judul itu yang memang dampaknya bisa membuat orang tertarik untuk membaca itu gitu. Oke, kalau dari sisi isi biar terkesan tidak membosankan tuh gimana sih? Karena kan ada tuh ketika kita udah visit ke landing page atau website dia gitu kan, kita udah baca panjang lebar cuma kok gue nggak dapat esensinya gitu ya. Nah itu gimana tuh caranya biar kita artinya berita itu sesuai dengan judul dan juga isinya tidak membosankan gitu. Iya. Jadi kan kita rilis itu kalau bisa jangan terlalu panjang agar tidak terlalu monoton. Agar juga masyarakatnya tidak bosan terlalu, karena kalau pemborosan kata-kata, kata-kata itu yang terus kita ulang-ulang, otomatis nanti untuk kedepannya para netizen males ngunjungi website ini, kata-katanya banyak berulang. Jadi tadi singkat, padat, jelas dan tidak keluar dari 5W plus 1H, itu jurnalis yang sesungguhnya. Oke, singkat, padat, jelas, tidak keluar dengan 5W plus 1H-nya. 5W plus 1H. Oke, kemudian nih pembahas tentang perubahan dan perkembangan dalam dunia foto jurnalistik, adanya teknologi digital dan juga medsos ini kayaknya memudahkan kita untuk memberikan informasi banyak banget ya. Kalau dulu kan saya ingat ketika ingin baca koran kita harus ke lampu merah dulu kan. Harus mendapatkan informasi kita ke lampu merah dulu baru dapat informasi. Sekarang tidak, bangun tidur hitungan detik. Buka HP langsung ada gitu. Masuk semua tuh berita ya kan. Nah dengan adanya teknologi semacam ini tuh apakah ini juga berpengaruh terhadap minat baca masyarakat Mas menurut Mas Petrus? Berpengaruh karena kan zaman sekarang kan apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini jadi peminat masyarakat lebih banyak gitu. Apalagi dengan sekarang kan makanya banyak media-media sekarang bermain di online. Jadi makanya banyak berita-berita yang langsung tayang di hari itu juga atau di jam itu juga. Nah ini nih media online. Ya. Kadang-kadang kan ada beberapa media yang tidak terverified ya. Ya. Artinya ketika kita ngomong soal fotojurnalis ataupun jurnalistik online, kita ada beberapa undang-undang di dalamnya gitu. Iya benar. Kita menjadi seorang jurnalis dilindungi undang-undang. Iya benar. Tapi ada juga beberapa media online yang justru malah tidak terdaftar sama sekali. Benar. Dan kesannya tidak memiliki kantor berita banget gitu. Nah ini gimana tuh Mas kalau versi Mas Petrus melihat ini? Kalau ini sih sebenarnya balik lagi ke kita sih untuk mencari kebenaran beritanya itu. Jadi kita benar-benar selektif mencari berita itu sepintar mungkin dan ini mungkin karena banyak sekali berita-berita hoax yang banyak tersebar di luar sana. Jadi ya kita juga sebagai masyarakat benar-benar selektif gitu mencari kebenaran berita ini. Apakah benar berita ini diberitakan oleh kantor berita yang terverify atau yang kata Mas tadi yang banyak hoax gitu yang nggak ada kantor beritanya itu sih. Oke, balik lagi ke kata Yuli tadi ya, verify tadi. Oke, Mas, terkait dengan ini menjadi sebuah passion ya, passion dan juga menghasilkan lah bisa dikatakan. Ini gimana Mas? Boleh di-share nggak pengalamannya gimana? Ya kayak tadi sih sebelumnya kan saya kan baru dipanggil sama federasi Singapura. Nah, itu sih lumayan lah untuk cuannya sih beberapa. Itu Mas gimana dibiayain kah PP-nya? Itu sih sebenarnya tergantung dari kita nego. Sih. Kemarin karena mereka ini hanya fee-nya aja, bayar payment untuk jasanya aja sih. Jadi memang saya di satu sisi memang ada juga bayar sendiri secara pribadi atau ada juga yang dibayar istilah ditanggung gitu. Kayak kemarin dulu pernah di Sriwijaya FC
sama di Muba Babel United gitu. Oke. Itu yang ditanggung gitu. Oke, artinya seluruh akomodasi segala macam ditanggung. Oke, terima kasih Mas Petrus, Mbak Yuli, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, dan juga terima kasih untuk pemirsa sudah menyaksikan tayangan ini Bincang Lifestyle dengan informasi dari Mas Petrus dan juga Mbak Yuli. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah inspiring untuk pemirsa dari rumah. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kalian bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.